GERD tidak membuat orang serangan jantung. Serangan jantung itu kan sumbatan di pembuluh darahnya. GERD ini kan masalah di lambung, ini beda sekali gitu. Pencernaan sama jantung. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire. Oke sahabat Femela, sudah datang di studio kita, di studio Potox hari ini, yaitu Dr. Vito Damai, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Terima kasih Dr. Vito sudah menyempatkan waktunya siang ini untuk kita ngobrol-ngobrol nanti 40 menit ke depan. Dan sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin Dr. Vito boleh sapa sahabat Femela di rumah. Thank you Nabila. Hai Sobat Femela, saya Dr. Vito Damai, saya dokter jantung dan pembuluh darah, tapi saya suka sebut diri saya juga lifestyle cardiologist. Jadi saya mengutamakan pola hidup sehat dan saya punya fokus kalian di bidang pembuluh darah jantung dan mengenai varises. Saya praktik di Siloam Hospital dan juga di Jakarta Varises Clinic. Thank you dok. Dokter, ini nih kita lagi pembahasannya lumayan jadi topik hangat mengenai hubungannya jantung dan GERD gitu. Jadi sebenarnya dok, ada gak sih hubungan dengan antara jantung dan GERD ini gitu? Nah ini kalau jawabannya dirunut-runut ya, diurut-urut tuh sebenarnya ada sih. Jadi kalau dibilang dari GERD itu dia akan membuat rasa debar-debar, nggak nyaman dada, rasa panas, dan itu mirip sekali dengan jantung sebenarnya kalau ada serangan jantung, ada sumbatan, itu rasanya sebenarnya mirip. Dan lokasinya kan sebenarnya deketan ya. Jadi kalau orang dengan GERD itu rasa nggak nyamannya itu dia melewati bagian pipa pencernaan itu ada di belakang atau berdekatan sekali dengan jantung sebenarnya. Sehingga ya sensasinya memang bisa ketukar jadinya. Lalu ada lagi hubungannya nih, ada persarafan namanya saraf vagus, itu dia melewati jantung juga melewati bagian dari pencernaan. Nah jadi kalau ada orang yang punya keluhan yang mirip, orang dengan rasa pahit di mulutnya, dadanya rasanya kayak terbakar, kayak panas, ulu hatinya atau perut bagian atas rasanya nggak nyaman, nggak enak, itu memang bisa terpancing karena orang punya serangan jantung atau memang dia punya GERD juga. Nah membedakannya gimana? Membedakannya sebenarnya satu, kalau orang yang punya serangan jantung, dia akan merasa keluhan yang lain lagi. Umumnya keringat dingin. Sampai basah bajunya, jadi bukan keringat dingin cuma menetes dikit-dikit aja, ini keringat dingin sampai basah kuyup bajunya. Jadi benar-benar dia ngerasa ini gak ada apa-apa, orang semua biasa-biasa saja, dia keringat dingin. Yang lain lagi, orang yang punya serangan jantung, lagi serangan jantung itu ada keluhan tembus sampai ke belakang, sampai ke punggungnya. Sampai rasanya tuh kayak tembus nyerinya tuh. Itu nyeri Nyeri dada, Okay. ditekan, lalu sesek nafasnya. Lalu bagian kiri dari lengan kirinya itu rasanya seperti kebas, kayak baal sebagian. Nah tapi kenapa ini bisa tertukar? Karena memang orang yang serangan jantung kadang belum tahu kalau itu keluhan serangan jantung. Tapi dia pikir, ini GERD aja lah gitu. Nah sebaliknya yang bikin orang jadi gelisah, karena yang GERD juga cuma tahu sedikit mengenai penyakit jantung. Jadi dia anggap, nih jangan-jangan serangan jantung nih, padahal memang dia lagi GERD aja. Nah jadi dua ini perlu dipahami sama-sama. Karena memang ini dua masalah yang berbeda. Serangan jantung itu karena sumbatan pembuluh darah jantung. Kalau GERD itu ya masalah asam lambung nih ceritanya yang naik ke atas. Nah cuman jangan sampai ketukar dalam hal gini. Orang yang memang GERD lalu dia jadi overthinking, tambah anxiety, tambah lagi dia akhirnya benar-benar kepikiran nih jangan-jangan aku jantung nih gitu kan. Tiap hari kepikiran terus. Satu sisi orang yang betulan serangan jantung, paling GERD aja, santailah gitu. Kebalik jadinya. Ya itu dia. Nah jadi ini yang perlu dipahami benar-benar sebenarnya. Karena ini dua hal ini sangat sering terjadi. Ada lagi orang yang punya dua-duanya, memang dia GERD juga tapi lagi serangan jantung. Nah itu sebenarnya bisa kita bedakan. Kalau kita pasang EKG, alat untuk perekam listrik jantung, lalu kita cek enzim jantung sebenarnya bisa kita bedakan. Dan ada 3 kriteria utama kalau orang memang serangan jantung. Satu dari pemeriksaan klinis, keluhan dia tadi yang saya ceritakan bedanya apa. Yang kedua gambaran EKG. Yang ketiga enzim jantung meningkat. Nah jadi itu dia sebenarnya kalau memang sudah diperiksa
lebih mudah untuk membedakan. Bukan bunda, tapi lebih mudah membedakan. Dibanding kalau kita kepikiran sendiri dan nggak tahu apa-apa. Apalagi kalau cuma baca dikit-dikit di medsos lalu cuma scroll aja. Nah itu lebih bahaya lagi tuh, adanya overthinking nanti. Iya sih bener dok. Nah tapi kenapa sih dok si gejala GERD ini tuh sering banget meniru gejala serangan jantung gitu. Apakah karena tadi beberapa yang dokter sebutkan sebelumnya gitu dari syaraf, dari karena posisinya berdekatan. Apakah hanya itu atau ada yang lain sih dok? Ya memang kalau orang dalam situasi nggak nyaman, memang ada hubungannya pasti jadinya. Kalau di runut-runut semua jadi ada hubungannya sebenarnya. Runut-runut itu hubungannya karena satu, orang memang lagi nggak enak perutnya, belum sampai GERD juga, mungkin dia nyeri ulu hati aja karena lupa makan juga. Kadang-kadang orang rasanya lemes karena kurang gula dalam darahnya. Lalu dia juga rasanya debar-debar karena memang tubuhnya lagi berusaha untuk memenuhi metabolisme yang lagi sementara terganggu juga. Nah itu juga mengakibatkan orang rasanya detak jantungnya lebih cepat. Orang dehidrasi pun juga sama begitu. Nah jadi itu yang membuat jadi orang jadi berpikir bahwa oh ya ini memang ada hubungan nih jadinya GERD sama jantung. Ya terus sekali lagi kalau kita bikin secara molekuler urutannya secara nggak langsung jadi ada hubungannya juga semua. Tapi kalau kita bicara sekarang secara diagnostis, orang yang kita edukasi pada masyarakat, nggak semua orang bisa menerima yang seperti itu. Kita harus tegas mengatakan sesuatu yang memang jelas gitu. Satu, GERD tidak membuat orang serangan jantung. Serangan jantung itu kan sumbatan di pembuluh darahnya. GERD ini kan masalah di lambung, ini beda sekali gitu. Pencernaan sama jantung. Jadi ini suatu hal yang completely different, beda banget. Ya jadi, ya beda gitu. Jadi GERD ini tidak menyebabkan orang serangan jantung ya dok? Tidak. Oke. Ya. Nah, ini bisa dimengerti memang ya, kalau misalkan orang bingung ya. Iya. Nah saya punya pengalaman sendiri, saya pernah minum obat anti nyeri. Karena saya pernah operasi kuku kaki karena main olahraga, terus itu kuku kakinya kan kebuka, serem deh kalau dibayangin. Dan sakit banget, kukunya kebuka kan. Nah intinya itu harus dibersihin dan itu sakit banget percaya deh kalau kukunya sampai lepas itu kan. Dan saya minum obat untuk meredakan nyeri. Nah obat ini cukup tajam sih di perut dan ini membuat saya tuh sakit ulu hatinya. Nah, padahal saya nggak punya riwayat seperti itu sebenarnya. Nah suatu ketika malam-malam nih, sekitar jam 3 pagi, saya kebangun kan, rasanya dada tuh panas banget. Dan pingin sendawa terus. Aduh ini sakit banget bener-bener. Lalu aku diam jam 3 pagi aku bilang gini, ini kalau saya bukan dokter jantung, saya akan segera lari ke UGD, ini takut serangan jantung soalnya. Udah ada tanda-tandanya menyerupai ya menyerupai, dok? tapi karena saya dokter jantung, saya diam, lalu saya pikir oke, sakitnya begini, oke ini bukan serangan jantung, aman. Gitu ya, gitu maksudnya. Jadi kita mengetahui hal itu, dan saya nyadar bahwa, oh ternyata kalau POV-nya orang yang nggak mengetahui atau tahu cuma setengah-setengah, dia akan ketakutan dan mungkin akan khawatir. Makanya saya bisa mengerti sebenarnya keadaan atau POV itu gitu. Nah, kalau dokter kan ahlinya, jadi dokter tahu nih, oh di saat ada tanda-tanda gitu, dokter tahu, oh enggak kok, ini bukan jantung gitu. Tapi apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang nggak tahu bahwa ini adalah tanda-tanda jantung sedang tidak baik-baik aja gitu. Orang awam lah anggaplah ya dok ya gitu. Jadi dibanding dia self-diagnose sendiri, sebenarnya tanda-tanda apa sih yang kita tuh harus aware gitu bahwa nih jantung kamu nih lagi nggak baik-baik aja loh gitu. Yang pertama memang kita perlu sadar atau mengenal diri sendiri dulu ya. Karena dengan demikian kita tahu posisi kita di mana nih. Oke, kita tahu seperti ringkasnya gini. Orang punya sumbatan atau serangan jantung itu berarti dia udah terjadi proses sebelumnya yang lama sebenarnya yang dia tidak ketahui. Jadi orang tanpa gejala, nggak ada apa-apa, tiba-tiba serangan jantung, ya serangan jantungnya benar mendadak, tapi prosesnya sudah berlangsung sebelumnya yang dia tidak sadari karena dia tidak periksa aja. Jadi yang pertama seseorang itu sebaiknya dia mengetahui dirinya sendiri dulu. Nah, contoh lah misalkan di sini kalau dia mengetahui bahwa oke, saya sudah pernah check up jantung, posisi saya kemarin demikian, saya sudah pernah check up jantung, saya tahu saya oke sebenarnya, saya tahu faktor risikonya apa. Faktor risikonya sumbatan jantung itu kan yang paling utama merokok, kedua obesitas, 3 diabetes mellitus orang yang sakit gula, 4 kolesterol berlebihan, kolesterol tinggi, lalu tekanan darah tinggi. Yang lainnya usia, kalau usia sih susah untuk diubah ya, tapi sebenarnya usia pun perlu yang 5 tadi, yang pertama. Jadi kalau semua hal itu nggak ada, sebenarnya risiko untuk serangan jantung sangat kecil harusnya. Lalu tambah lagi orangnya sudah pernah check up jantung ya, bukan general check up biasa.
Dia udah general check up jantung, bawa check up jantung dia oke juga, normal juga. Supposed to be dia fine. Ya udah, tenang aja dulu. Yang berikutnya tadi, ingat bagaimana ciri-cirinya orang dengan serangan jantung. Serangan jantung mungkin menyerupai GERD, mirip. Tapi dia biasanya ya ada sesak betulan sama ada keringat dingin. Ya ini nggak semua orang memang demikian juga, susahnya demikian. Tapi sangat membantu kalau dia pernah mengenali diri sendiri sih. Dia tahu bahwa dia sebenarnya sudah pernah check up. Nah yang masalah kan kalau dia tidak tahu dirinya sendiri seperti apa. Dia merasa sehat tapi nggak pernah cek juga. Apalagi kalau memang dia pola hidupnya juga berantakan juga. Ya begadang terus. Makan juga sembarangan. Lalu dia mungkin punya darah tinggi karena dia begadang. Sangat sering sekarang orang punya darah tinggi usia muda karena begadang ya. Karena mungkin ya meeting malam-malam dan mesti mengejar deadline dan lain-lain. Jadi sangat umum sekarang orang yang punya darah tinggi karena faktor pekerjaan. Nah jadi poinnya bagaimana dia bisa membedakan padahal dia bukan ahlinya. Selain dia mengenali diri sendiri dan dia tahu dari check up. Yang kedua ya dia paham betul ini bedanya apa maksudnya. Tadi udah kita kasih tahu juga bedanya apa kan. Nah tapi apakah GERD ini ya dok, balik lagi ya kita. Apakah GERD ini bisa memperburuk kondisi penyakit jantung? Apakah memang oh ya udah nggak ada hubungan aja GERD sendiri, jantung sendiri. Apakah ini saling berkesinambungan gitu di saat dia punya GERD terus ternyata dia ada jantung yang dia nggak sadarin, jadi makin parah nih kondisi jantungnya gitu. Ya, secara nggak langsung memang bisa ada sih karena memang gini orang yang GERD dia akan berpotensi punya anxiety, anxiety dia akan punya potensi untuk mengganggu pola hidup dia kan ya, untuk bisa manage anxiety-nya dia. Lalu nggak semua orang bisa cope dengan anxiety dia. Lalu dia mungkin pelariannya adalah, I don't know, dia mungkin bisa melakukan sesuatu yang lain ya, entah dia makan sembarangan, minum sesuatu yang mungkin tidak harusnya dia minum ya. Lalu dia mungkin pola hidupnya mungkin dia tidur jadi susah ya. Dan memang tidur susah itu sangat berhubungan dengan jantung. Orang yang tidur tidak beraturan, irama sirkadian atau irama hidupnya itu, irama fisiologis tubuhnya, irama normal dari tubuhnya, naturalnya itu akan terganggu sekali. Dan itu membuat hormon dalam tubuh itu konsisten dalam kondisi inflamasi atau peradangan. Nah ini akan memperburuk kondisi pembuluh darah jantung. Secara ya nggak langsung. Di luar tadi yang kita ceritakan ada 5 yang utama tadi ya, yang merokok, darah tinggi, diabetes, kolesterol berlebihan, orang obesitas. Nah itu kondisi tersebut sebenarnya juga saling berkaitan sebenarnya. Iya. Ya kan darah tinggi itu tekanan darah. Kenapa sekarang tidak terlalu mengherankan buat saya mendapatkan pasien yang usianya masih 30-an. Ya dan darah tinggi. Dulu saya awal jadi dokter mungkin 18 tahun lalu. Itu orang yang darah tinggi itu 50 tahun ke atas. Sekarang 30-an. Saya sudah tidak heran untuk menemukan pasien seperti itu gitu. Dan perempuan ya. Kalau laki-laki mungkin dulu juga oke lah udah lumayan sering. Sekarang 30-an perempuan dan itu bukan karena bawaan, memang dia begitu karena memang stres kerjaan. Nah, seringkali orang kaget ketika sudah menjadi komplikasinya. Karena kalau sudah ada keluhannya, sudah terasa ada cepet capeknya, sudah mulai terasa bahwa dia kok mulai suka debar-debar ya. Itu muncul ketika dia sudah punya kelainan organ. Udah jantungnya udah menebal. Jantungnya udah membesar, lalu memang fungsi jantung udah menurun, baru dia merasa, oh ada keluhan nih, kayaknya harus cek deh. Tiba-tiba ternyata dia punya penebalan jantung. Wah ini kayaknya karena GERD dari dulu lama gak disembuhin, makanya jadi begini. Padahal itu 2 hal yang berjalan berdampingan. Pola makan yang tidak betul, cara dia manajemen stres juga tidak baik, sehingga akhirnya dia punya permasalahan pencernaan. Dan satu yang sama, dia juga akhirnya punya penyakit metabolik. Darah tinggi, diabetes, obesitas yang menjadi faktor risiko jantung. Jadi penyakit jantungnya jalan, GERD-nya jalan juga. Suatu waktu jantungnya baru, wah kerasa nih cepet capek. Nah GERD-nya udah lama, itulah yang orang hubungkan. Oh iya GERD-nya udah kronis sih, memang GERD udah lama kita udah tahu. Jantungnya baru keluar sekarang gitu. Ya itu maksudnya. Nah menarik nih dok, kayak tadi ya dokter menemukan bahwa banyak pasien menderita darah tinggi di usia muda perempuan gitu. Nah gimana dengan jantung dok? Apakah perempuan itu juga resiko terkena penyakit jantungnya tinggi atau gimana tuh dok? Nah untungnya perempuan itu punya hormon ya. Hormon yang melindungi dia dari penyakit jantung.
penyakit jantung dalam hal ini adalah penyakit pembuluh darah jantung ya. Penyakit jantung ini kan banyak sebenarnya. Ada aritmia atau irama jantung, ada penyakit katup jantung, ada penyakit bawaan dari jantung, ada penyakit ototnya jantung ya. Dan kalau kita bicara sebenarnya perempuan itu punya risiko yang sama tapi untuk beberapa kasus tertentu. Saya pernah bikin buku mengenai penyakit jantung pada orang muda dan atlet ya. Nah biasanya tuh 35 tahun ke bawah itu rasanya debar-debar, capek-capek, pembesaran jantung bocor lah. Nah itu biasanya perempuan laki-laki masih mirip tuh. Bahkan perempuan sedikit lebih banyak. Nah lewat 35 tahun ke atas, itu lebih banyak masalah penyumbatan jantung yang dipengaruhi pola hidup. Nah pola hidup ini ya stres, darah tinggi, makan jadi kolesterol berlebihan, lalu gula, obesitas ya. Nah ini masalahnya kesumbatan pembuluh darah jantung nih. Nah perempuan dia bisa lebih late. Ketika dia masuk masa premenopause, menopause, baru tuh dia langsung ngegas dia lah. Tapi ketika sebelum itu, dia agak ditahan tuh karena ada perlindungan dari hormon perempuan itu. Nah kalau laki-laki nggak ada, langsung gas juga. Makanya mereka lebih cepat kena penyakit pembuluh darah jantung. Jadi dia serangan jantung bisa lebih cepat 30-an tahun udah ada. 40 tahun udah langsung kena. Perempuan tuh biasanya masuk masa menopause biasanya. Atau premenopause. Nah tapi saya sebulan lalu mungkin kira-kira ya. Ada pasien itu dia usianya 41. Dia penyumbatan pembuluh darah 3. Masing-masing 80%, 90%, 90%. Dengan kondisi jantung yang tinggal setengahnya pompanya. Dia tidak gemuk. Nah tapi dia mengakunya adalah bahwa dia stres tinggi. Kerja segala macam. Ternyata diantar oleh ibunya. Saya tanya ternyata belum berkeluarga ya, belum punya pasangan. Lalu apa yang saya temukan, karena saya juga curious kan mengenai apa yang terjadi kan. Menurut dia memang ya faktor kerja yang sangat tinggi, makan nggak teratur, nggak tahu apa, kadang-kadang ya orang kan cenderung kalau lagi stres minum manis ya. Walaupun dia tidak tampak gemuk, tidak tampak berlebihan berat badannya, tapi ketika kita perhatikan ternyata ya hampir nggak ada aktivitas fisik yang berarti di dia ya. Seringkali saya ketemukan pasien yang seperti itu ketika kita ukur komposisi tubuhnya, mungkin dia mengalami skinny fat. Orangnya ya gemuk, tapi lemaknya banyak ya. Tapi tampaknya tidak gemuk. Tampaknya biasa-biasa aja, ototnya hampir nggak ada. Nah akhirnya dia punya penyakit metabolik yang orang pikir ini harusnya orang gemuk aja yang punya gitu. Darah tinggi, diabetes, kolesterolnya berlebihan. Ya itu padahal penampilannya sih tidak menggambarkan itu gitu. Nah itu menurut saya juga yang sering terjadi. Di sisi yang lain ada juga usia juga perempuan awal 40-an tahun, dia sudah di bypass. Operasi bypass itu berarti dia punya pembuluh darah yang tersumbat udah banyak sekali. Sampai dipasang ring juga nggak bisa. Apa yang terjadi ya? Kalau yang ini memang bukan yang kurus sekali sih, beda sama yang tadi ya. Memang kelihatan juga dia bukan orang yang tipe olahraga juga. Tapi banyak faktor yang menurutku mirip adalah faktor kerja, stres, tidak memperhatikan diri sendiri, mengejar karir, rata-rata soalnya mirip soalnya tipe-tipenya perempuan ini. Jadi saya memang selain karena kita baca dari statistik dan juga lihat dari pasien-pasien sehari-hari, perempuan ini adalah populasi yang seringkali terlewatkan untuk penyakit jantung. Dan karena perempuan rata-rata punya permasalahan yang mirip yaitu dengan GERD, penyakit jantungnya kelewatan. Kecenderungannya adalah satu, dari dokter pun mungkin sebagian akan cenderung berpikir bahwa masa perempuan sakit jantung sih gitu kan. Pasien juga kalau diperiksa jantung kadang-kadang akan berpikir masa sih saya harus cek jantung gitu. Iya kan gitu, kayak jantung serem amat gitu kan. Takut ketahuan nanti kalau ada jantung nanti takut kenapa-kenapa gitu. Jadi dia gak periksa karena takut ketahuan sakitnya apa. Padahal kalau dia diaminkan juga penyakit tetap ada. Cuma dia gak tahu aja kan. Nah itu maksudku. Nah jadi populasi perempuan ini adalah populasi yang spesial untuk masalah jantung karena mereka sebenarnya high risk. Kalau pernah baca penyebab mortalitas pada perempuan, paling banyak CA cervix atau CA pyoder? Cervix. Penyakit jantung. Iya, penyakit jantung adalah mortalitas tertinggi pada perempuan juga, boleh cek tuh. Paling tinggi itu sebenarnya jantung. Cuman orang nggak kepikiran aja. Nah, jadi itu sebabnya kenapa memang kita bisa maklumi kalau netizen tuh sebenarnya satu sisi mereka bisa overthinking dengan GERD, lalu mereka merasa mereka punya jantung padahal enggak ya.
Satu sisi orang yang punya jantung betulan, masalah jantung, terus dia merasa cuman GERD aja, takut kalau dibilang masalah jantung gitu. Nah itu problemnya. Jadi itu Iya. kan kita kadang suka takut ya dok ya, Iya. takut menerima kenyataan gitu di saat udah ada tanda-tanda apa segala macam, cuman denial. Lagi-lagi kita balik, kita search ke internet apa segala macam, akhir-akhirnya self diagnose gitu. Kayak tadi kita sempat ngobrol ya dok ya, itu banyak banget kejadian gitu. Jadi sebenarnya gimana ya caranya supaya orang ini lebih aware gitu dengan apa yang mereka rasakan supaya enggak kejadian di nantinya gitu loh dok. Jadi supaya lebih tertangani dengan baik gitu. Bahwa kan sebenarnya kalau itu bisa ditangani early, mungkin kejadiannya nggak akan lebih buruk gitu dok. Nah ini, tadi tips yang pertama dan kedua udah. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Yang pertama berarti dia pernah check up. Yang kedua punya pengetahuan bahwa apa sih yang paling sering pada perempuan, dalam hal ini kita bicara mengenai GERD sama jantung, dia harus tahu nih gejalanya sebenarnya. Edukasi, pasti Vimela udah banyak sih artikel mengenai itu ya. Yang ketiga nih sekarang tipsnya. Yang ketiga adalah dia mengetahui dan berusaha action. Dia harus ubah pola hidupnya. Nggak mungkin dia mengharapkan sesuatu tidak terjadi tapi pola hidupnya mengarah ke sana gitu. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin. Nah yang ketiga ini yang menurutku adalah hal yang harusnya dilakukan. Nah jadi satu, dia udah tahu misalkan dari awal kalau dia punya darah tinggi. Darah tinggi itu tidak harus pakai obat loh. Tidak harus pakai obat. Saya ulangi, darah tinggi tidak harus pakai obat. Orang yang punya darah tinggi dari awal dia kenali, apalagi baru prehipertensi itu darah tinggi yang baru mulai ya. Itu dia sangat bisa kembali normal lagi. Kalau semua organ masih normal. Jadi sebenarnya sangat bisa dia ngubah pola hidupnya dia. Mungkin ada juga orang yang baru tahu kalau dia prediabetes misalnya. Belum sampai diabetes. Itu kan pasti awalnya ada dong kalau dia udah cek duluan. Contoh tadi yang saya ceritakan pasien yang pertama tadi yang punya sumbatan 90%, usianya masih 40-an tahun, tidak gemuk, tapi ternyata dia diabetes. Itu kan diabetes kan tidak tiba-tiba terjadi. Pasti udah terjadi sebelumnya, cuma pasti dia nggak pernah periksa. Karena dia baru tahu pasti serangan jantung. Nah itu kan sebenarnya kalau tahu sebelumnya diabetesnya kita reverse atau tidak jadi diabetes karena dia mengubah pola hidup, kan tidak jadi serangan jantung juga harusnya. Karena lebih kecil sekali risikonya, orang nggak ada apa-apa. Tapi kalau orang diabetes jadi serangan jantung itu tidak mengherankan. Nah jadi ya karena udah jadi komplikasi yang natural, yang sudah orang udah tahu gitu. Nah karena itu memang kalau dia bisa cegah sebelumnya dan dia bisa mengubah pola hidupnya, harusnya dia terhindar dari situ. Harapannya kan demikian. Nah karena itu kalau dia mengenal lebih awal dan dia action, nah harusnya sih dia bisa mengubah perjalanan itu maksudnya. Nggak sampai ke sana gitu arahnya. Darah tinggi bisa berubah, orang prediabetes bisa berubah jadi normal lagi. Obesitas bisa berubah juga kan sebenarnya. Nah jadi semua hal tersebut sebenarnya bisa berubah dengan pola hidup kalau kita kenali dari awal. Dan cara merubahnya, cara dia mereverse itu kan juga sebenarnya dia harus paham, harus kenal. Berapa banyak orang yang sering ketika datang nih ke saya, dia bilang ini dok, saya sebenarnya cenderung darah rendah sih. Berapa bu darah rendah? Ya tensi saya suka 100/60. Saya bilang itu normal ibu. Normal, itu tidak darah rendah, itu normal. Atau kebalikannya ada orang bilang, tensi saya nggak pernah darah tinggi sih dok. Cuma tadi aja nih barusan tensi 150-an. Biasanya berapa bu? Ya 140 bu. Ya itu 140 darah tinggi udah. Darah tinggi itu udah. Oh ya enggak deh, tapi itu kalau lagi stres aja sih. Biasanya juga 130. Ya 130 itu prehipertensi. Jadi itu udah kondisi sebenarnya. Tensi normal tuh berapa ibu emang? Gitu kan, kadang-kadang saya suka bercanda dengan pasien, coba berapa tensi normal? Bukan 120/80. Oh enggak, kita tensi normal itu di bawah 120/80. Jadi kalau edukasi aja tidak nyampe, nah gimana dia mau mengetahui dan dia gimana mau mencegah penyakit itu maksudnya gitu. Nah sementara kalau kita bilang mau mencegah penyakit, sebenarnya sih daripada kita pusing-pusingin. Orang yang punya masalah GERD dan punya masalah jantung biasanya mirip tuh masalahnya. Obesitas, anxiety, stres itu kadang-kadang mirip juga. Ya jadi karena itu ya kenapa kita nggak mengubah dari sekarang? Either dia GERD atau jantung juga kalau kita dari awalnya sekali kita ubah, harusnya dua itu lebih kecil kemungkinan terjadi. Nah gitu maksudnya. Berarti memang dari pola dan gaya hidup pun harus diubah dan tidak semuanya itu harus pakai obat ya dok ya. Maksudnya di saat dia masih di awal-awal itu bisa diatasi dengan gaya hidup yang sehat. Mungkin itu bisa mengubah lainnya gitu. Tapi di saat memang sudah harus berobat dengan pasti gitu dengan dokter di bawah pengawasan dokter. Nah itu memang harus diikutin semua tata caranya ya dok ya, nggak boleh setengah-setengah.
Iya, menurut gue gak boleh setengah-setengah sih. Namanya kita mau hidup sehat kan ada program kan. Gimana kita mau bikin suatu project atau bikin suatu project, ya udahlah jalan aja dulu deh gitu. Kayaknya tuh gak bisa gitu. Tetap aja harus ada rencananya kan. Maksudnya walaupun kita tahu kita gak bikin rencana detail misalnya, tapi ada programnya nih kita mau ngapain gitu. Nah jadi sebenarnya kalau secara dipikirkan secara logik sih memang namanya kita merencanakan, oke, saya berikhtiar atau berniat untuk mau hidup sehat harus ada programnya nih. Iya, Ya kan gitu dong mestinya. Ya itu sih mestinya yang dilakukan. Dan gak tiba-tiba kayak mau diet deh nih, diet sendiri tanpa di bawah pengawasan atau ngasal ikutin programnya terus malah nanti GERD-nya kepacu juga ya dok ya. Ya itu juga sering begitu ya. Sering kan ya. Pak. Jadi kayak ya udah beneran harus diikutin dengan benar dan dapat informasi itu gak boleh setengah-setengah gitu. Harus bener-bener research lagi, dipahami dengan baik ya dok ya. Jadi mengerti dan dilakukan sih sebenarnya. Dilakukan itu yang penting. Nah itu kadang kan niatnya aja yang ada dilakukannya. Ada juga pasien soalnya gini yang misalnya saya bilang saya beri kesempatan waktu 3 bulan ya. Menurutku sih ini bisa nih harusnya kan gitu. Ya dia 3 bulan datang dengan lebih buruk dari sebelumnya. Saya bilang apa yang terjadi? Dia gak lakukan apa yang disuruh gitu juga. Jadi program tuh yang penting juga dilakukan memang. Harus dikerjakan maksudnya. Iya dong. Nah kadang-kadang begini, ada juga orang yang terlalu takut akan obat tanpa menyadari bahwa dia membutuhkan itu. Contoh misalnya ya, orang memang sudah darah tinggi misalnya, lalu kita berikan obat, aduh dok jangan pakai obat dulu, ya sudah oke. Gimana caranya mau latihan dan lain-lain, mau olahraga, terus lalu olahraga tensi tinggi terus, ya kan malah bahaya loh. Iya. Orang olahraga modalnya aja, orang olahraga pasti tensi akan naik ketika olahraga. Tapi kalau dia modal awal tensinya 180, kita akan berikan obat supaya dia sementara dia membantu menurunkan tensi dengan cara alami, tapi obatnya ini kerja dulu untuk bisa menekan tensi, menyelamatkan dia saat itu gitu. Sama kayak banjir lah gitu. Banjir, wah ini salah nih banjir, harusnya pakai tanggul nih, kenapa tanggul tidak ada? Ya percuma kita ngomong sekarang, kita kuras dulu nih air semua supaya tidak sampai terendam semua kita punya barang-barang. Iya kan? Setelah itu semua beres, sudah semua kering, baru kita bikin tanggul gitu dong. Ya sekarang kita setuju bahwa kita bisa pakai cara alami, olahraga, makan sehat, tapi saat ini lagi tensi tinggi nih. Nah kita tolong dulu dong, jangan sampai nanti menunggu dia hidup sehat masih 6 bulan lagi udah keburu gede jantungnya, udah keburu besar jantungnya, udah keburu rusak ginjalnya, udah keburu sumbatan pembuluh-darahnya. Setelah bertahun-tahun dia berusaha mengubah pola hidup yang mungkin juga belum sempat berhasil. Nah jadi obat kadang diperlukan juga. Walaupun titik utamanya sebenarnya memang adalah pola hidup, tapi in some cases untuk orang-orang tertentu mungkin dia perlu obat dan obat itu yang menyelamatkan dia. Ya. Ini pasti berkaitan dengan mitos, kalau sekali minum obat jantung akan seterusnya minum obat jantung, itu tidak betul. Tidak betul. Orang bisa minum obat jantung dan bisa berhenti. Orang bisa berhenti minum obat jantung, orang bisa berubah dosisnya, turun dosisnya bisa, orang bisa ganti terapinya, dosisnya juga bisa berganti. Jadi itu bukan hal yang kita jadi ketergantungan dan harus minum obat jantung. Tidak ada pernah hal seperti itu sebenarnya. Nah dok, kapan waktunya kita harus ke dokter untuk cek GERD dan jantung? Ketika masih sehat, yang pertama. Nah, tapi dok, maaf nih aku potong. Tapi kadang di saat kita masih sehat, kita kan gak aware kadang. Justru sebenarnya kadang di saat symptomsnya udah ada gitu, baru kita kenapa nih ya gitu. Ya itu, kesannya kadang-kadang perempuan mencintai dirinya seperti pre-love aja sih. Jadi sudah pre-love maksudnya sudah pernah ada rusaknya baru. Nah padahal sebenarnya kan justru kita paling menyayangi tubuh kita ketika kita merasa kita sangat sehat sih. Karena keadaan seperti ini sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Saya bisa bilang bahwa sebenarnya orang itu sehat itu bukan melulu karena usaha dia. Orang bisa aja sakit dengan dia hidup sehat. Pasti udah pernah dengar ceritanya, dia kayaknya hidup sehat banget loh, tapi kenapa tiba-tiba sakit? Ya itu aku bilang, orang sehat itu adalah anugerah Tuhan sebenarnya. Bukan karena dia berusaha hidup sehat, tapi kita berusaha hidup sehat itu sebagai rasa syukur kita sebenarnya kepada Tuhan. Nah jadi ketika dia masih sehat, harusnya disitulah saat dimana dia benar-benar menyayangi dirinya. Kenal dirinya, saya kenapa sih, saya gini. Sampai di tahap, mungkin nggak semuanya harus seperti itu, tapi sampai saya periksakan anak saya, cek genetik, so saya tahu ternyata dia peka terhadap manis-manis nih sama asin-asin. So aku ganti sarapan dia jadi telur aja tiap pagi, misalnya gitu. Dan dia sekarang terbiasa tidak suka makan permen misalnya. Itu kan hal yang kita sudah
cegah dari sebelumnya juga. Diri kita sendiri kita tahu, oke, kita nggak usah memaksakan diri kita untuk misalnya tiap hari makan nasi merah kalau tidak bisa, karena tidak harus makan nasi merah. Tapi ya kita tahu, oke, saya nggak bisa, aku nggak bisa makan ini karena aku nggak suka. Tapi aku berusaha coba cari kira-kira apa sih hal yang sehat lainnya yang bisa menggantikan nasi merah ini, yang membuat saya tetap sehat, dan saya bisa nikmati ini untuk seterusnya gitu. Become my lifestyle. Apa yang bisa saya cari? Oke, saya lebih suka makan kentang, atau mungkin saya lebih suka makan roti sourdough misalnya gitu ya. Ya it's okay. Kita ganti sesuatu, kita coba kenali, saya catat. Tulis catatan berdua sama istri saya, catat. Oke, kita tulis ya yang di rumah, asisten boleh beli yang ini. Ini masih boleh nggak? Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh makan nasi ini. Pernah coba misalkan nasi porang, asistenku yang nyerah. Aduh Pak, jangan makan inilah Pak. Saya nggak bisa Pak. Sudah ngalah aja. Kita ganti nasi yang lain gitu. Contoh seperti itulah. Jadi kita berusaha untuk maintain pola hidup itu. Namanya bukan, lagi diet ya gitu. No, kita pola hidup itu kita tahu diri kita cocoknya apa sih sebenarnya untuk maintenance kita punya pola hidup seperti ini. Kapan sih kita mesti olahraga? Saya tahu sih saya harus ngejar karir, kita juga butuh ada income sehingga kita nggak bisa kerja seenak-enaknya, kita nggak punya privilege itu misalnya. Nggak semua orang punya seperti itu. Saya nggak bisa olahraga pagi karena saya pagi jam 4 harus melawan macet untuk sampai ke tempat kerja. Oke, olahraga sore misalnya masih bisa. Jangan lagi, kenapa malam nggak bisa olahraga? Ya malam bisa dengan catatan tipsnya. Ya dia harus tahu bahwa ada waktu istirahat. Mungkin 2-3 jam sebelumnya dia sudah bisa relax. Jangan intensitas tinggi ya. Dia tahu kapan dia makan. Itu semua dia harus rencanakan. Harus ada programnya, rencanakan. So it's normal. Kita nggak perlu ikut orang lain dalam hal semua orang template-nya pagi sarapan, pergi kerja, snack, terus begadang, tidur demikian, karena semua orang mencapai hal sama. Enggak. Kita bisa mencapai cita-cita atau karir kita dengan cara dan program yang berbeda karena itu sesuai buat diri kita. Nah itu tuh Dok, kadang kita tuh cuman ngikutin, oke, lagi trennya ini, dietnya tuh lagi trennya ini, itu yang diikutin. Padahal sebenarnya nggak harus ngikutin itu ya Dok, emang bener harus disesuaikan ke diri sendiri gitu ya. Iya, harus sesuaikan sama diri sendiri karena itu kan jangka panjang. Dan jangan juga kita kalau lihat teman kayak gitu, diet nih gitu. Jadi, itu tuh kadang suka bikin orang jadi males loh digituin. Iya. Jadi kayak apa sih? Iya, gitu. kan nggak semua orang mentalnya kuat ya. Kadang-kadang mereka, aduh nggak enak makan. Ini kisah nyata loh ya. Jadi saya bilang kan sama ada pasien saya tuh, dia 42 tahun, memang dia obesitas. Lalu saya bilang, Bu usaha dong, bawa makan sendiri aja. Saya bilang gitu kan. Takut Dok nanti soalnya dikatain sama teman-teman saya, dia bilang, sombong banget, sok sehat banget. Saya bilang, Anda kan memang perlu. Tapi enggak deh, saya bilang coba dulu deh. Nah datang sebulan lagi tuh. Dengan keluhan yang masih mirip ya. Saya bilang, kenapa Ibu masih gak berubah? Ya saya udah coba beli sendiri. Kan teman-teman pada beli barengan nih semuanya kan, online gitu kan. Loh kamu gak pesan makan? Enggak, saya bawa sendiri. Ih gaya banget sih gitu. Akhirnya saya gak ditemenin Dok gitu. It's true story ya. Dia gak ditemenin katanya. Akhirnya dia rasa bahwa dia memisahkan diri gitu. Sedangkan di tempat kerjaan perlu juga Dok itu kan, itu teman-teman saya sama bosnya dekat gitu-gitu. It's true loh, itu benar-benar bukan kayak di drakor ya. Benar terjadi memang ternyata. Masa sih Bu? Iya sampai nangis dia. Gimana dong? Ya itulah. Saya bilang bahwa memang kita perlu untuk membuat program buat diri sendiri. Karena kalau kita namanya, apalagi kalau misalkan saya lihat sekarang yang banyak punya challenge ini tuh sebenarnya wanita karir ya. Perempuan sekarang kan agak berubah menurut saya. Banyak pasien saya tuh perempuan yang memang independen. Mereka belum berkeluarga di usia 30-an. Yang dimana dulu kayaknya 30 jarang ya orang gak berkeluarga. Tapi zaman sekarang mulai sering tuh 30-an masih sendiri. Dan masih fokus mengejar karirnya. Nah challenge-nya mereka adalah biasanya itu. Masalahnya anxiety, GERD, darah tinggi, obesitas gitu. Masalahnya punya keluhan jantung yang sebenarnya harusnya masih bisa normal lagi gitu maksudnya. Dan ternyata ya itu, kadang-kadang kita kasih, oke Bu kakinya bengkak, kenapa? Duduknya kelamaan. Wah kita lihat ternyata pembuluh darahnya memang sirkulasi sudah terganggu. Kita bisa periksa dengan USG kan, pembuluh darah kaki yang ke jantung itu memang sudah terganggu juga. Kelamaan duduk, rapat online, makan duduk pasti. Jalan ke kantor 2 jam macet, pulang 2 jam lagi, jadi 4 jam tuh udah. Duduk kerja 8 jam, total berarti udah 8 tambah 4, 12 jam. 12 jam ya, tambah makan 2 jam, 14 jam berarti. Tidur berapa? Yang sehat 8 jam dong. 14 jam tambah 8 jam, berarti hampir sepanjang hari, hampir 24 jam dia duduk doang sama tidur. Terus gimana? Mau mengharapkan sirkulasinya bagus? Ya gak bisa lah. Terus gimana dia mau berubah? Kalau you doing that, setiap tahun seperti itu selama anggaplah 5 tahun mengejar karir. At the end ketika kamu mencapai puncak karirmu, anggaplah secara karir
mungkin dia naik pangkat, tapi secara kesehatan dia drop jauh. What for? Iya benar sih dok. What for? Ini kan kayak tadi, saya udah 10 tahun kerja di sini, 42 tahun tapi kondisi dia diabetes, sumbatan jantung di mana-mana. Terus gimana? Naik pangkat sih naik pangkat. Tapi apa yang dia capai dengan kesehatan itu nggak worth sama sekali. Iya. So kejar karir bisa, tapi dia atur hidupnya supaya nanti at the end ketika karirnya dia capai, cita-citanya dia capai, ya dia bisa menikmatinya juga dengan badannya sehat. Kayak tadi dokter bilang ya, rata-rata orang yang berkarir tuh banyaklah mengalami seperti ini gitu. Ada tips gak sih dok yang harus dilakukan supaya di saat kita memang lagi sibuk-sibuknya gitu, kayak ke kantor apa dengan stres tinggi, terus deadline dan semuanya itu dok, gimana caranya supaya kita masih bisa tetap sehat, mungkin bisa dengan ada sedikit gerak gitu, berapa steps lah per hari, atau mungkin kayak tadi dokter sebenarnya udah kasih hint sedikit tentang makanannya yang dia konsumsi gitu, lebih pilih makanan sehat. Ada tips-tips lain gak sih dok supaya bisa lebih sehat gitu, dari jantungnya sehat, GERD-nya juga sehat, lambungnya juga sehat gitu dok. Nah tips dari saya yang pertama adalah kita dahulukan diri sendiri dulu. Jadi sayangi diri sendiri dulu nih. Jadi kita kalau mengatur jadwal, saya ambil contoh apa yang saya pernah alami, experience saya dan juga apa yang saya lihat dari istri saya. Istri saya juga kan ibu rumah tangga, tapi dia juga ada wanita karir. Dia dokter juga, dia punya usaha sendiri juga, dia dosen juga. Apa yang dilakukan adalah kita berusaha untuk menaruh hal pertama yang penting buat diri kita di awal dulu. Jadi ketika kita buat jadwal, satu, olahraga tuh yang pertama kita taruh. Yang kedua, waktu makan. Taruh dulu. Sisanya yang lain ngikutin. Jangan takut untuk bilang bahwa saya nggak bisa. Jadi jadwal kosong itu di agenda kita, atau sekarang kan kita pakai handphone ya, ada tulis schedule pakai agenda. Ada jadwal kosong, dan jadwal itu sebenarnya adalah kita kosong buat me time. Kita mikir hari ini mau ngerjain apa, itu jangan diisi lagi. Ketika orang bilang, boleh nggak kita jam segini, sebisa mungkin kita pertahankan. Ya tentu saja akan ada toleransi, tapi sebisa mungkin pertahankan dulu. Kita bilang, saya nggak bisa jam segitu. Kenapa? Ya saya ada urusan lain. Kayak saya pagi-pagi misalnya, saya hari Minggu pagi misalkan, saya ada jadwal sama olahraga sama anak juga, bareng bertiga kan. Nah itu kalau ada sesuatu, bisa pagi nggak? Hari Minggu? Nggak bisa, saya pagi ada urusan. Ada apa? Kayaknya kamu nggak ada acara apa-apa? Ada? Saya ada acara dengan keluarga saya. Ya sama kayak misalkan ada sendiri waktu, istri saya juga misalkan dia punya waktu untuk gym, dia ada PT. Di waktu yang sama ada rapat atau ada apa ya dia akan bilang bahwa saya nggak bisa hari itu jam segini nggak bisa. Kenapa? Ya saya ada urusan lain. Ya memang sekali lagi yang saya minta untuk dimengerti adalah ini tentu tidak sama untuk semua orang ya. Karena privilege orang beda-beda ya. Betul. Mungkin juga jalan karir orang beda-beda. Saya juga dulu mungkin di awal karir saya tidak punya keluasan waktu seperti itu. Cara saya lain nih. Tapi prinsipnya adalah tolong diri sendiri dulu. Ya, jadi dulu ketika saya juga mungkin belum punya privilege seperti ini, ya saya akan punya cara lain juga. Saya misalkan waktu itu saya harus laporan pagi karena saya dokter umum, waktu itu laporan pagi jam 7 pagi. Harus selalu jam 7 pagi. Saya olahraga jam 5. Ya itu pengorbanan saya gitu. Kalau sekarang nggak perlu seperti itu misalkan, saya punya waktu untuk lebih fleksibel. Ya, jadi masing-masing orang punya perjalanan karir, tapi dia harus utamakan dirinya sendiri dulu. Taruh apa yang paling penting buat dirinya. Dalam hal ini saya bicarakan mengenai kesehatan ya. Satu misalkan, dia tahu bahwa dia harus olahraga. Ya olahraga harus taruh tempat pertama. Jadi tidak bisa sembarangan jadwal itu mengisi jadwal olahraga dia. Olahraga itu bukan disisakan, tapi disediakan waktunya. Memang ada slotnya. Tulis dulu mesti olahraganya kapan. Bukan nggak ada waktu, nggak sempet, nggak punya waktu. Harus gitu punya. Tuh nggak ada ya? Nggak bisa, harus punya waktu untuk olahraga. It's a must. Sama seperti kita punya waktu buat makan, kita harus punya waktu untuk olahraga. Cuma memang sekarang memang banyak juga orang nggak punya waktu buat makan sih. Iya. Ya kan? Nah jadi ya satu, yang kedua makan. Makan juga ya punya bekal sendiri. Bawa bekal sendiri. Jam makan tidak bisa berubah begitu saja sebenarnya. Ya tadi kan kita udah punya janjian ketemu di sini, tapi saya udah makan sebelumnya misalnya gitu. Ya karena saya udah punya jadwal makannya jam segini ya nggak bisa mengganggu. Kenapa nggak bisa jam segini ketemunya? Ya karena saya ada urusan lain. Urusan lain it means urusan buat diri saya sendiri. Untuk bisa berkarya dengan baik, saya harus bisa menghidupi diri saya sendiri dulu dong gitu. Ya itu maksudnya. Jadi yang saya mau share adalah ini prinsipnya bahwa sayangi dan tolong diri sendiri dulu. Nah baru setelah itu kita
sudah kuat dan kita bisa berkarya lebih baik. Sebenarnya gitu. Oke, wah insightful sih dok. Jadi benar-benar kita tahu gimana sih cara memanage semuanya karena memang berakar dari gaya hidup yang sehat supaya kita juga sehat gitu loh. Lambung sehat, bebas GERD, jantung juga sehat gitu ya dok ya. Gaya hidup aktif sebenarnya ya dok ini ya bisa disebut. Iya, 1 makan, 2 gaya hidup aktif, yang ketiga istirahat. Istirahat itu bukan suatu hal yang membuat kita malas, tapi istirahat adalah kebutuhan kita. Tidur malam itu memang akan mengganggu kita. Sekali lagi untuk banyak hal mungkin kita akan punya excuse, tapi sebisa mungkin pertahankan semua itu. Ya saya dokter misalnya kadang-kadang memang saya akan punya waktu di mana saya harus jaga misalnya malam-malam saya harus on call ya, harus lakukan. Most of the time saya akan jaga di mana oke, ini saya nggak bisa malam, ini harus ketemu bisa jam hari lain nggak? Kan jam 9 masih bisa nih kita rapat jam 9. Oh saya nggak bisa, hari lain aja. Tapi besok udah ya udah besok aja. Ya pokoknya nggak bisa gitu. Ya kalau nggak bisa gimana ya sudah, apa boleh buat? Ya berarti nggak bisa. Saya jam kerja saya bukan untuk sepanjang hari nih. Iya benar. Ya anggap aja dulu ketika dulu kita masih pakai telepon, nggak tahu nih generasinya Vimela masih tahu nggak kalau ada telepon ring zaman dulu kan orang nggak semua punya telepon. Orang semua dulu punya telepon cuma 1. Ada kadang-kadang di kantor kelurahan aja atau di rumah dia cuma 1 isinya. Jadi kalau mau mencapai dia di luar jam kerja, you have to call. Tapi kalau dia nggak angkat ya bisa aja. Orang dia udah nggak di kantor lagi. Ya, anggap aja begitu. Masalahnya sekarang kita punya HP nih. Di telepon udah di luar jam kerja kita, sebenarnya kita bisa ditelepon dengan mudah gitu. Iya. Di reach out dengan sangat mudah. Sebenarnya ya kita yang berusaha untuk mencintai diri kita dan kita menempatkan prioritas diri kita pertama dulu, kesehatan kita. Jadi batasi, oke kita punya jam kerja jam segini, kalau nggak bisa ya berarti besok. Ya gitu. Kita punya waktu untuk olahraga. Oh, sorry saya nggak bisa ketemuan karena saya ada waktu, ada janji sama siapa. Kadang-kadang saya daripada ribet jelasinnya, juga bilang oh saya ada janji lain. Kalau nanya detail, janji sama siapa? Janji sama Piti. Jadi janji sama diri sendiri buat olahraga di jam segitu. Bisa jam berapa? Ya jam 8, saya jam 7 olahraga. Gitu. Waktu makan, oke gimana? Ya saya udah siapin makan soalnya. Gak apa-apa saya temenin kamu makan, kita makan bareng-bareng, gak boleh makan, saya punya makanan sendiri. It's okay, gak apa-apa juga. Ya boleh gak kita menikmati makan dengan yang lain? Ya bisa, saya gak bilang kita anti sama sekali manis-manis, kalau makan kue lapis enak gimana? Sometimes you have to enjoy yourself. Tapi most of the time kita pertahankan hidup sehat. Orang makan sekali kue lapis atau makan kue pukis tidak membuat besok dia gendut sih. Iya. Tidak membuat dia langsung obesitas atau kegemukan, lebih berat badan, enggak. Makan sekali tidak masalah sebenarnya. Yang membuat masalah adalah kalau tiap hari seperti itu. Ya, masalah yang kedua adalah yang orang suka lupa adalah makan sehat sehari tidak membuat kamu sehat besoknya. Itu kebiasaan. Iya, nge-build-nya itu loh. Iya, so it's all about pola hidup. It's not about gaya hidup, it's pola hidup sebenarnya. Apa yang kamu lakukan most of the time. Beri prioritas untuk makan, olahraga, istirahat. Oke. 3 itu ya dok, yang paling penting ya. Iya, menurutku sih itu berkaitan dengan kesehatan ya. Nah setelah kamu isi itu, baru kita pikirkan oke, setelah itu saya mau rencana buat meeting, kejar karir ini apa, yang lain apa gitu. Oke. Sip, kalau gitu dokter thank you banget nih, kita udah berapa menit ya, sekitar 40 menitan lah ngobrol-ngobrol ini seru banget tentang GERD, hubungannya sama jantung, hidup sehat, dan semuanya pokoknya membuat hidup kita ke depannya semoga bisa lebih sehat ya dok ya. Terima kasih dok. Oke, sama-sama. Thank you. Vimela Talks. Connect to empower, evolve to inspire.